Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat pada hewan peternakan atau zakat on livestock. Jadi kelompok kami beranggotakan saya Simasari, ada Hanif Hidayat, lalu ada Mbak Ulita Bimantari. Yang kita lanjut, yang pertama di slide pertama yaitu zakat. Jadi gambaran umum tentang zakat. Pertama, zakat itu ialah rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap kaum muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, di mana muslim itu sudah memiliki kekayaan yang cukup untuk mengeluarkan zakat. Lalu yang kedua yaitu zakat ini penting demi kemaslahatan dan kesetaraan dan tidak adanya ketimpangan di antara masyarakat, di antara si miskin dan si kaya, itu agar gapnya itu tidak terlalu jauh. Dan kalau gapnya terlalu jauh bisa menyebabkan ya suatu hal yang tidak diinginkan, seperti baik mencuri ataupun ya segala macamnya. Lalu baik dalam hal tetap berupa uang ataupun peternakan dan pertanian. Jadi zakat itu bukan hanya berupa uang, emas, perak. Jadi dalam peternakan pun ada zakatnya, tentu saja dengan kriteria yang akan dijelaskan nanti. Lalu hewan apa aja sih yang mendapatkan zakat? Yang sudah tertulis itu ada 3. Jadi pertama itu unta, lalu sapi, lalu kambing atau domba. Jadi ada 3 hewan yang wajib dizakati. Lalu selanjutnya, kondisi umum hewan yang dizakati itu harus bagaimana? Yang pertama itu harus mencapai haul atau annual, ini sesuai dengan hadis Nabi, oleh safina li zakatun hakun yakullu alaihi haul. Jadi memang jika belum memenuhi haul atau belum setahun, jadi belum bisa dikeluarkan zakatnya. Contohnya ada si A memiliki kambing yang digembalakan. Kambing itu berjumlah 100 dan kambing itu 100 sampai tahun ke depannya itu masih utuh 100 atau bahkan nambah. Nah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi walaupun peternak memiliki 100 kambing, 200 kambing, tapi kalau belum setahun bersamanya, belum setahun kepemilikannya, belum bisa dizakati, belum boleh dizakati. Lalu hewan harus berupa hewan yang digembalakan. Jadi hewan ini harus digembalakan, bukan dipeternakan di kandang. Lalu yang ketiga, bukan hewan yang digunakan untuk bekerja. Contoh seperti sapi atau unta. Jadi pemilik sapi atau pemilik unta memiliki unta atau sapi 40. Nah, unta atau sapi ini itu digunakan untuk mencari uang, untuk mencari nafkah, baik itu tempat wisata maupun yang lainnya, itu tidak wajib dizakati. Lalu minimum of zakatability atau nisab, yang terakhir harus memenuhi nisab, harus memenuhi jumlah. Kalau hanya kambing yang dimiliki 5 ya tidak wajib untuk dizakati. Jadi ada batas minimal hewan tersebut bisa dizakati. Lalu bagaimana sih nisab dan zakat unta? Yang pertama yaitu jumlah unta minimal itu 5 sampai 9, itu zakatnya 1 ekor kambing, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu 10 sampai 14 itu 2 ekor kambing. Nah, ini terus jika bertambah 5 unta maka bertambah 1
kambing, tapi ini berlaku sampai nisab, sampai jumlah kambing itu 24. Jadi 10 kambing 1, 5 sampai 9 itu 1, kalau 10 sampai 14 itu 2, kalau 15 sampai 20 itu 3, dan seterusnya sampai 20. Lalu 25 sampai 30 itu unta zakatnya itu 1 ekor unta bintu mahkot. Bintu mahkot itu anak unta betina umur 1 sampai 2 tahun, dan seterusnya, seperti ada yang di slide. Jadi di jumlah maksimal itu 91 sampai 120 itu zakatnya 2 ekor unta hikoh, yaitu anak unta betina umur 3 sampai 4 tahun. Nah, untuk 120 ke atas itu banyak khilaf antar ulama dalam penghitungannya, apakah itu kelipatan atau tambahan-tambahan yang dilakukan. Memang banyak, jadi dari kelompok kami jujur saja masih bingung untuk penghitungan ini. Mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Pak Dani, tapi kami sedikit memberikan contoh pada slide, yaitu contoh penghitungan dari zakat unta yang melebihi 120 ekor. Yang pertama itu contoh aset unta berupa 140 unta. Lalu zakatnya bagaimana? Zakatnya itu 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab 140 ekor terdiri dari 50 dikali 2 dan 40 kali 1. Tuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai nisab dan zakat dari hewan sapi. Dilanjutkan dengan zakat dan nisab dari hewan ternak kambing. Kemudian akan dilanjutkan dengan apakah bayi binatang itu zakatable. Dan yang terakhir adalah mengenai syarat dan kondisi hewan yang dapat dibayarkan sebagai zakat. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai nisab dan zakat dari sapi. Sebenarnya untuk nisab dan zakat sapi ini terdapat 4 pandangan, tapi saya hanya akan bahas 2 pandangan, sedangkan untuk 2 lainnya sudah ada di makalah. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut lagi bisa baca makalah yang telah di-share. Untuk pandangan yang pertama yaitu mengenai nisab sapi yang berjumlah 30 ekor. Jadi ketika seseorang itu belum memiliki 30 ekor sapi atau lebih, maka dia belum dikenakan zakat. Sementara ketika sudah memiliki lebih dari 30 ekor, maka dia sudah akan dikenakan wajib zakat. Misalnya adalah ketika seseorang itu memiliki 30 ekor sampai dengan 39 ekor sapi, maka akan dikenakan zakat 1 ekor anak sapi yang berusia 1 tahun. Kemudian untuk seseorang yang memiliki 40 sampai dengan 59 ekor sapi, maka dia akan dikenakan zakat sebanyak 1 ekor anak sapi yang berusia 2 tahun. Kemudian ketika seseorang itu memiliki 60 sampai dengan 69, maka akan dikenakan 2 ekor anak sapi berusia 1 tahun. Begitupun selanjutnya sampai dengan yang terakhir adalah ketika seseorang memiliki 150 sampai dengan 159 ekor sapi, maka akan dikenakan 5 ekor anak sapi jantan. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan dari Imam At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari ini memiliki pandangan bahwa nisab hewan ternak sapi adalah sebanyak 50 dan akan dikenakan zakat 1 ekor sapi untuk setiap 5 ekor sapi. Jadi misalkan seseorang itu memiliki 100 ekor sapi, maka dia akan dikenakan zakat sebanyak 2 ekor sapi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai zakat dan nisab dari kambing. Nisab dari kambing ini sendiri adalah 40 ekor. Jadi ketika seseorang itu memiliki 40 ekor atau lebih, maka sudah dapat diberlakukan zakat. Misalnya adalah ketika seseorang itu memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, maka akan dikenakan zakat 1 ekor kambing betina yang berusia 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian untuk 121 sampai dengan 200 ekor kambing akan dikenakan zakat 2 ekor kambing betina yang berusia 2 tahun.
Sementara setiap kenaikan 100 ekor kambing untuk selanjutnya, maka zakatnya akan bertambah 1 ekor kambing. Kemudian are baby animal zakatable, atau apakah bayi binatang itu zakatable? Ini terdapat 4 pandangan, yaitu pandangan pertama adalah bayi-bayi dari hewan tersebut masuk dalam kategori nisab dan wajib dizakati, maka hendaknya dikeluarkan zakatnya dari salah satu bayi-bayi hewan tersebut. Kemudian pendapat yang kedua adalah bayi-bayi dari hewan tersebut masuk dalam kategori nisab, namun tidak dikenakan wajib zakat kecuali jika terdapat induk-induk, baik induk-induk tersebut telah mencapai nisab jenis intinya atau hanya mungkin induk atau tidak. Kemudian pandangan atau pendapat yang ketiga adalah induk hewan tersebut mencapai nisab, maka keberadaan bayi-bayi yang terhitung lebih nisab hendaknya dimasukkan dalam hitungan hewan yang dimiliki dan wajib dizakati. Nah, untuk pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Selanjutnya adalah pendapat dari Ibn bahwa hewan yang masih bayi yang belum layak disebut kambing akan tetapi masih dinamakan karut, jadi atau sakalah atau kambing anak tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat, kecuali jika telah mencapai umur 1 tahun. Jika telah genap 1 tahun, maka masuk dalam hitungan wajib zakat dan dapat dikeluarkan sebagai zakat. Selanjutnya yaitu kondisi hewan yang dapat diberikan untuk zakat. Yang pertama adalah tidak memiliki aib. Hewan yang digunakan untuk zakat haruslah sehat dan tidak memiliki cacat fisik, tidak memiliki patah kaki dan lain sebagainya, kecuali hewan yang mereka miliki mempunyai kecacatan yang seragam. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Kecuali pada sapi, hewan yang digunakan untuk menzakati hewan ternak adalah jenis kelamin betina. Jadi untuk unta dan kambing itu dia dikenakan zakat hewan yang berjenis kelamin betina. Tapi kalau sapi itu terdapat ketentuan lain. Misalnya adalah ketika seseorang itu memiliki 100 sampai dengan 109 ekor sapi, maka dia akan dikenakan zakat 1 ekor sapi betina dan 2 anak sapi jantan. Jadi dia nggak hanya betina saja, tapi juga jantan. Kemudian kondisi yang terakhir adalah batas usia. Terdapat kualifikasi usia hewan yang digunakan untuk bayar zakat hewan ternak. Misalnya ketika pada jumlah tertentu hewan yang diperlukan untuk zakat adalah berusia 1 tahun atau 2 tahun. Dan kita juga bisa mengambil contoh dari zakat sapi. Di sini dijelaskan ketika seseorang itu memiliki 30 sampai 39 ekor sapi, dia akan dikenakan zakat 1 ekor anak sapi yang berusia 1 tahun. Tapi ketika seseorang itu memiliki 49 ekor sapi, maka akan dikenakan zakat 1 ekor anak sapi yang berusia 2 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat dia sama-sama 1 ekor, tapi yang membedakan adalah usianya. Kalau yang kasus yang pertama ini dia berusia 1 tahun, tapi kalau yang kedua dia berusia 2 tahun. Demikian penjelasan dari saya. Pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Daniel. Pembahasan selanjutnya itu musyarakah atau kongsi pada hewan ternak. Di sini terdapat 2 pendapat mengenai tentang berserikat atau kongsi pada zakat hewan ternak. Yang pertama itu pendapat dari Imam Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib syarah dari Matan Takrib. Dijelaskan bahwa ada orang yang menggabungkan hartanya atau kongsi khotoni dapat melakukan zakat dengan hitungan zakatnya 1 orang. Nah, Imam Syafi'i menambahkan bahwa di dalam kongsi tersebut jangan sampai ada niatan dari pihak-pihak yang melakukan zakat tersebut dengan tujuan supaya zakatnya itu lebih kecil. Sedangkan Imam Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa adanya penggabungan harta tidak lantas menjadikan ketentuan zakat itu berubah, di mana zakat itu tetap diwajibkan untuk setiap individu. Selanjutnya itu zakat pada kuda. Mayoritas ulama sepakat akan kebebasan zakat pada kuda, sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa budak dan kuda itu dibebaskan dari kewajiban zakat. Nah, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud kuda di sini itu kuda yang seperti apa. Nah, kuda yang dimaksud di sini itu sebagian mereka mengartikan itu kuda yang digunakan untuk transportasi dan berperang di jalan Allah.
Di luar itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa selain kuda yang telah disebutkan di atas, maka memiliki atau berkewajiban terhadap zakat. Lalu nisab pada zakat kuda sendiri yaitu ada yang berpendapat nisabnya itu ada yang berpendapat 3, yang ada yang berpendapat 5. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pemilik kuda-kuda di Arab itu membayar 1 dinar, diberikan pilihan untuk membayar 1 dinar untuk setiap kudanya atau membayar 5 dirham untuk setiap nilai yang setara dengan 200 dirham. Tadi dijelaskan bahwa yang mengatakan nisab kuda 5 itu karena dikiaskan pada nisabnya unta. Lalu bagaimana dengan zakat-zakat hewan lain selain yang telah disebutkan di atas? Nah, hewan-hewan lain selain yang telah disebutkan di atas juga terkena pajak atau zakat. Mereka dikenakan pajak apabila nilainya tersebut sudah setara dengan nilai 85 gram emas, dengan nilai zakatnya yang harus dikeluarkan sendiri yaitu sekitar 2,5%. Nah, yang pembahasan bagian terakhir yaitu setelah kita membahas pembahasan zakat pada hewan ternak. Di sini terdapat prinsip-prinsip umum dalam zakat. Yang pertama yaitu, walaupun zakat merupakan sebuah bentuk dari ibadah, tetapi zakat juga merupakan sebuah institusi pabrik yang diawasi oleh negara. Selanjutnya yaitu zakat berfungsi sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan, di mana kita ketahui bahwa kemiskinan itu merupakan salah satu sebab dari munculnya tindakan kriminal lainnya. Prinsip selanjutnya yaitu setiap transformasi atau perpindahan dari penggunaan barang yang awalnya digunakan untuk menghasilkan profit dialihkan kepada penggunaan barang yang ditujukan untuk kebutuhan personal atau individu, maka barang-barang tersebut dibebaskan dari kewajiban zakat. Prinsip selanjutnya itu diperbolehkan adanya properti bersama atau kemitraan sebagai bentuk satu kesatuan dengan ketentuan yaitu zakat, dengan ketentuan zakatnya 1 orang. Yang terakhir yaitu nisab dari hewan ternak. Nisab dari hewan ternak yang selain dari yang disebutkan 3 di atas yaitu kambing, domba, unta, dan sapi juga dikenai zakat apabila nilainya telah setara dengan 85 gram emas. Namun ada yang mengatakan juga dengan apabila telah setara dengan 77,5 gram. Dengan zakatnya sendiri yaitu 2,5%. Nah, itu tadi penjelasan dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.